dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab, ini santri-santri udah kehijab. Kok kolbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan kolbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah, baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial, orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih puji baku dan dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, saya berkewajiban untuk memberi pencerahan keilmuan. Siapapun yang pernah mendengar atau melihat penjabaran dari seorang buya yang mengatakan nanti di akhir zaman dihalalkan, catat, beliau berujar dihalalkan satu laki-laki menikahi 50 orang. Apakah demikian? Perlu saya tegaskan bahwa dalam ayat Al-Quranul Karim telah begitu jelas, fankihu ma tabalakum mathna wa thulatha wa ruba', bahwa dalam ayat ini sepakat ahli tafsir bahwa waw di sana itu bukan waw harap atap yang bermakna muttaqul jami' atau jami'ul mutlaq, tapi waw di sini bermakna au, bermakna takhir. Artinya silahkan kamu menikah siapapun yang kamu sukai, yang dianggap baik, dua-dua, atau ini atau artinya wawnya bimana au, atau tiga-tiga, atau empat-empat. Nah, seluruh ahli tafsir sepakat bahwa untuk umat baginda Nabi dibatasi istri itu sampai 4. Adapun baginda Nabi sendiri ada khususiyah, diperbolehkan lebih daripada 4. Dan ini adalah hukum syariat, akan berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena hukum syariat itu tidak berlaku surut. Terlebih saya sendiri melihat dengan mata saya sendiri dalam kitab I'anatut Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, bahwa di sana diterangkan bagaimana alasan para ulama yang menetapkan bahwa batas maksimal istri itu adalah 4 adalah dari sebuah hadis yang sangat sahih, di mana dulu baginda Nabi menyaksikan seseorang baru pertama masuk Islam dan mempunyai istri lebih daripada 4. Maka seketika baginda Nabi memerintahkan amsik arba'an wa parik syairahunna, tahanlah sebagai istrimu adalah 4 dan ceraikan sisanya daripada 4, selebihnya dari 4 wajib diceraikan. Nah, kata-kata baginda Nabi ini berlaku bagi siapapun umat baginda Nabi dan tidak berlaku surut sampai hari kiamat. Jadi bisa saya pastikan yang mengatakan bahwa nanti akan dihalalkan istri sampai 50 itu adalah sebuah pemahaman yang sangat keliru. Nah, kenapa saya berkeyakinan itu? Karena adapun ada sebuah hadis di mana hadis tersebut yang bercerita tentang asratus sa'ah, tanda kiamah, yang kurang lebih redaksinya adalah wayad habur rijalu wa tabqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Di sini qayyimun kalimatnya itu bukan kata-kata nikah. Qayyim itu tidak mutaradif sama dengan nikah, jauh itu. Jadi kurang lebih makna daripada hadis ini bagian yang mengatakan jaga nanti ketika mendekati kiamat laki-laki akan berkurang, hilang, meninggal dengan peperangan dan sebagainya, dan tersisalah mayoritas perempuan, sehingga hatta yakuna li khamsina imratan, sehingga bukti 50 perempuan itu qayyimun wahid, seseorang yang menanggung laki-laki, seorang laki-laki menanggung, mengurus dari 50 perempuan. Jadi qayyim
jika dikiaskan dengan nikah itu sangat luar biasa anehnya buat kami. Itu yakin salah pemahaman. Jadi yakinlah sampai kapanpun syariat ini, bahwa umat baginda Nabi dibatasi istri sampai 4 ini berlaku sampai kapanpun. Hatta nanti Nabi Isa turun lagi ke bumi tetap akan menjalankan syariat ini, syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perlu saya sampaikan juga, kami sebagai komunitas pesantren berpendapat bahwa kitab kuning menurut kami adalah sebuah istilah daripada sumber-sumber ilmu syariat, karena Allah mentakdirkan redaksi daripada original ilmu syariat itu mayoritas dimuat daripada rujukan kitab kuning. Jadi kami sama sekali tidak ingkar tentang kebenaran kitab kuning selagi benar-benar diyakini tidak ada salah cetak. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah keilmuan buat kita semua dan menjadi sebuah pemaparan yang menjadi kita lebih haus terhadap ilmu, supaya kita lebih paham tentang apa itu ilmu syariat yang sangat saya begitu takutkan. Saya ini memegang kitab Risalah Al-Mu'awanah. Kitab Risalah Al-Mu'awanah, di sana disebutkan bahwa anna manidda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharaba alaniyatu bitarki ta'ati dhahirah bahwa mudda'in kadzabun. Di dalam kitab ini diceritakan, barang siapa seseorang yang mengaku punya sariroh, punya batin yang makmur, punya batin yang bercahaya, tapi ternyata ternyata dia merusak dohir jasadnya, kelakuan syariatnya merusak dengan meninggalkan taat, meninggalkan hukum-hukum syariat, maka itu adalah pamuddain, orang yang mengaku-ngaku kadzabun dan banyak bohongnya. Aunda min balik. Moga siapapun kita selamanya dibimbing oleh taufik, hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.